Dalam sunyi malam yang dalam, ketika langit gelap menjadi cermin jiwa, pernahkah kamu merasa bahwa kisah manusia mungkin bukan dimulai dari Adam seorang? Al-Quran tak hanya diturunkan untuk dibaca, tapi direnungi, dipelajari, dan dikaji, karena setiap ayatnya menyimpan rahasia yang belum tentu langsung terbuka. Di satu ayat, Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Lalu para malaikat menjawab, "Apakah engkau akan menjadikan di sana makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah?" Itu tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Tunggu, kenapa para malaikat bicara tentang kerusakan dan darah, padahal Adam bahkan belum diciptakan, belum bernyawa, belum turun ke bumi, kecuali mereka telah melihatnya sebelumnya, bahwa bumi ini pernah dihuni oleh makhluk lain yang cerdas dan penuh kerusakan. Dan itulah awal dari pertanyaan besar kita, siapa yang menghuni bumi sebelum Adam? Apakah mereka mirip kita? Dan mengapa kita ditunjuk menggantikan mereka? Kata khalifah bukan sekadar gelar, tapi kunci dari misteri ini. Dalam bahasa Arab, khalifah berarti yang datang setelah, yang menggantikan, yang mengambil posisi dari yang sebelumnya telah ada. Adam bukan makhluk pertama, dia adalah pengganti, seorang penerus yang datang setelah bumi pernah memiliki penghuni sebelumnya. Malaikat tidak sedang bersangka buruk, mereka tahu bahwa makhluk di bumi sebelumnya pernah merusak dan menumpahkan darah. Siapa mereka? Sebagian ulama menyebut mereka sebagai Banu Jan, makhluk sebelum jin, atau bahkan sejenis jin purba yang dahulu menghuni bumi dengan kekuatan dan akal, namun hancur karena kesombongan dan perang. Lalu bumi menjadi kosong, sunyi, dan langit menanti. Sampai Allah berkata, "Aku hendak menjadikan khalifah." Itu tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Maka Adam pun diciptakan dan bumi memulai lembaran baru. Namun, satu pertanyaan besar masih menggantung. Kenapa manusia yang dipilih? Apa yang membuat kita berbeda? Apa yang membuat manusia berbeda? Kenapa bukan malaikat, bukan jin, bukan makhluk langit yang tak pernah berbuat salah? Jawabannya ada pada satu anugerah yang membuat para malaikat bersujud, dan iblis menolak dengan angkuh. Anugerah itu adalah ilmu, kemampuan untuk mengenal, menamai, memahami. Allah berfirman, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Itu tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Nama-nama itu bukan sekadar kata, tapi pemahaman, simbol dari pengetahuan yang hanya dimiliki oleh manusia, sesuatu yang tidak diketahui oleh malaikat. Dan ketika Allah memperlihatkan semua itu kepada para malaikat, mereka berkata, "Maha suci Engkau, kami tidak memiliki pengetahuan selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami." Itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 32. Lalu, Allah berfirman kepada Adam, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Dan Adam pun menyebutkannya satu persatu. Saat itulah manusia ditetapkan sebagai khalifah, karena kita diberi sesuatu yang tak diberi kepada makhluk lain, kesadaran, ilmu, pilihan. Tapi dengan pilihan, datang juga tanggung jawab, dan itulah yang membedakan kita dari sekadar ciptaan. Adam bukan hanya makhluk cerdas, dia adalah makhluk yang diajar, dan dari situlah kisah manusia benar-benar dimulai. Sebelum Adam diturunkan ke bumi, sebelum ruh ditiupkan ke jasad manusia pertama, bumi ini sudah pernah dihuni. Beberapa ulama besar menyebutkan nama-nama misterius, makhluk-makhluk yang tak tercatat dalam sejarah biasa, tapi dikenal dalam tradisi tafsir dan kisah para nabi. Mereka disebut Banu Jan, Hin, dan Bin. Siapa mereka dan bagaimana bisa bumi yang kita pijak ini pernah menjadi milik mereka? Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Al-Nihayah menyebut bahwa jin telah ada ribuan tahun sebelum Adam.
Mereka hidup, berkembang, membangun peradaban, namun kemudian saling memerangi. Sementara itu, dalam beberapa riwayat atsar dari para sahabat, disebut juga makhluk bernama Hin dan Bin. Mereka ini bahkan diduga lebih tua dari bangsa jin. Disebutkan bahwa Allah mengutus para malaikat untuk menumpas mereka karena mereka berbuat kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah, mengguncang keseimbangan alam. Dan saat para malaikat berhasil menaklukkan mereka, bumi pun kembali tenang, tapi juga kosong. Tak ada yang tinggal di sana. Hingga kemudian Allah berkata, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Itulah momen dimulainya babak baru. Mereka disingkirkan, manusia diturunkan, dan bumi ini kembali bernafas dengan ruh yang baru. Tapi warisan dari makhluk-makhluk itu masih tersisa di beberapa tempat di dalam diri kita, dan mungkin di balik tirai dimensi yang belum kita pahami. Di antara semua makhluk yang pernah menginjak bumi, mengapa hanya manusia yang disebut sebagai khalifah? Apa bedanya kita dengan jin? Dan apa bedanya dengan makhluk-makhluk purba sebelum kita? Para ulama menyebut 3 hal yang menjadi pembeda utama: akal, ruh, dan amanah. Pertama, akal. Jin punya akal, Banu Jan pun punya kecerdasan. Mereka bisa memilih, bisa membangun, bahkan bisa saling membunuh. Tapi akal mereka berjalan tanpa fitrah, tanpa bimbingan wahyu, tanpa kedalaman rasa seperti manusia. Kedua, ruh. Dalam surat Al-Hijr ayat 29 Allah berfirman, "Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku, maka tunduklah kalian kepadanya dengan bersujud." Tiupan ruh itu adalah rahasia, bagian dari Tuhan yang tidak diberikan pada makhluk lain. Jin dan makhluk sebelum kita tidak menerima tiupan itu. Mereka diciptakan, tapi tidak ditiupkan ruh Tuhan ke dalam dada mereka. Dan yang ketiga adalah amanah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 72 Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikulnya. Lalu manusia yang menerima." Manusia menerima beban itu. Dan karena itu, kita menjadi makhluk istimewa. Bukan karena kekuatan, bukan karena umur, tapi karena tanggung jawab. Kita diciptakan bukan sekadar untuk hidup, tapi untuk menanggung makna, untuk menjalani takdir sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Apakah mungkin kita bukan makhluk pertama yang membangun, berpikir, dan mencipta? Jika benar ada makhluk sebelum manusia, mungkinkah mereka juga memiliki peradaban? Mungkinkah mereka meninggalkan jejak yang tertimbun oleh zaman? Beberapa peneliti menyebutnya sebagai lost civilizations, peradaban yang hilang, sementara para mufasir menyebutnya sebagai makhluk sebelum Adam, seperti Banu Jan atau bahkan Hin dan Bin. Ada teori yang menyebut bahwa bangunan purba misterius bisa jadi bukan dibangun oleh manusia modern, tapi oleh makhluk cerdas sebelum kita. Gunung yang dipahat, struktur batu raksasa, tata letak langit dan bumi yang presisi. Apakah ini kebetulan atau sisa teknologi dari zaman sebelum kita? Al-Quran memang tidak menyebut mereka secara eksplisit, tapi Al-Quran memberi ruang tafsir dan ayat yang membuka percakapan para malaikat tentang kerusakan dan penumpahan darah menjadi celah untuk berpikir lebih dalam. Banyak ulama berhati-hati dalam menjelaskan hal ini, tapi sebagian berkata bahwa bumi ini telah melalui beberapa siklus kehidupan, dan manusia hanyalah satu dari generasi yang diturunkan. Mereka mungkin tidak tertulis dalam sejarah manusia, tapi mereka masih menyisakan gema dalam memori kolektif manusia. Dan mungkin beberapa mimpi, beberapa cerita mitos, atau bahkan ketakutan kuno dalam hati kita adalah warisan samar dari masa itu. Satu hal yang pasti, kita bukan tiba-tiba ada, kita datang menggantikan sesuatu yang telah berlalu.
Apa itu ruh? Dari mana asalnya? Dan kemana ia pergi saat tubuh tak lagi bernyawa? Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan kalian tidak diberi pengetahuan tentangnya kecuali sedikit. Ruh adalah rahasia. Ia bukan bagian dari tubuh, ia bukan akal, ia bukan jiwa, tapi ia adalah tiupan langsung dari Tuhan." Dalam surat Al-Hijr ayat 29, Allah berkata, "Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku, maka tunduklah kalian kepadanya dengan bersujud." Ruh manusia adalah sesuatu yang dimasukkan dari dimensi ilahi, bukan berasal dari bumi, bukan dari unsur fisik, tapi dari alam yang lebih tinggi. Sains modern menyebut bahwa tubuh manusia memiliki medan energi, elektromagnetik, bioenergi, frekuensi, dan kesadaran. Beberapa teori kuantum menyatakan bahwa kesadaran bukan hasil dari otak, tapi sesuatu yang tersambung ke medan realitas lebih luas. Seperti jaringan, seperti sinyal, yang mengalir dari satu sumber ke seluruh ciptaan. Ruh mungkin adalah pusat dari itu semua, sumber kesadaran, jembatan antara dunia fisik dan metafisik. Dan ketika Tuhan meniupkan ruh itu ke dalam jasad Adam, Ia menjadikan manusia bukan sekadar makhluk hidup, tapi makhluk sadar, makhluk yang bisa mengenal Tuhan. Maka ruh bukan hanya kehidupan, tapi koneksi langsung dari ciptaan kepada penciptanya. Ruh bukan hanya membuat kita hidup, tapi juga membuat kita bergetar saat mendengar kebenaran. Ruh adalah sensor ilahi yang bisa menangkap cahaya wahyu, menangis dalam doa, dan tenang saat dekat dengan Tuhan. Dalam tidur, ketika tubuh istirahat, ruh tidak sepenuhnya mati. Ia naik, mengembara di dimensi yang tak kasat mata. Dalam surat Az-Zumar, ayat 42, Allah berfirman, Allah memegang jiwa, ruh ketika matinya dan memegang yang belum mati di waktu tidurnya. Lalu dia tahan ruh orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Mimpi bukan sekadar bunga tidur, kadang itu adalah bisikan langit, petunjuk, peringatan, atau bahkan pelipur bagi hati yang resah. Nabi Yusuf pernah menafsirkan mimpi raja. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Nabi Muhammad menerima wahyu dalam mimpi yang jelas seperti fajar. Ruh memiliki akses ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh akal, ke suara-suara yang tidak bisa didengar oleh telinga. Maka tak heran, orang yang hatinya bersih akan lebih mudah menangkap hidayah, karena ruhnya peka, ruhnya hidup. Dan ketika ruh mulai terbangun, ia akan menarik seluruh diri kita menuju satu arah, kembali pulang ke Tuhan. Bukan sekadar ritual, bukan sekadar hafalan, tapi getaran terdalam dari kesadaran bahwa hidup ini adalah perjalanan untuk kembali. Mengapa ada orang yang sekali mendengar ayat langsung menangis, dan ada pula yang mendengarnya ribuan kali, tapi hatinya tetap beku? Ruh adalah alat penerima. Seperti gelombang radio, ia harus distel agar bisa menangkap cahaya hidayah. Jika ruh bersih, maka hati akan mudah tersentuh. Tapi jika ruh tertutup oleh dosa, oleh kesombongan, oleh dunia, maka cahaya tak bisa masuk. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 7, Allah telah mengunci mati hati mereka, pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena ruh mereka tertutup. Tertutup oleh tirai keakuan, tertutup oleh kerak dunia, tertutup oleh rasa tidak butuh Tuhan. Hidayah bukan soal seberapa banyak ilmu, tapi seberapa lapang ruh untuk menerimanya. Dalam surat Az-Zumar ayat 22, Allah bertanya, maka apakah orang-orang yang dilapangkan oleh Allah dadanya untuk Islam, sehingga dia mendapat cahaya dari Tuhannya? Itulah ruh yang menerima cahaya. Dan saat ruh menerima hidayah, maka seluruh bagian tubuh akan tunduk, lisan menjadi lembut,
telinga senang mendengar yang hak, mata menangis karena cinta, dan hati merasa cukup hanya dengan Tuhan. Tapi jika ruh ditutup, maka semua menjadi keras. Tak peduli berapa banyak yang kau sampaikan, hati mereka akan tetap kosong. Maka tugas kita bukan hanya mencari ilmu, tapi juga membersihkan ruh, agar ketika hidayah datang, ia tidak disambut oleh tembok, melainkan oleh taman yang siap menumbuhkan cahaya. Pernahkah kamu merasa seperti kosong di dalam, seolah ada bagian dari dirimu yang hilang dan tak bisa dijelaskan oleh logika? Itu bukan sekadar emosi, itu adalah tanda ruh sedang merindukan Tuhannya, ruh yang haus karena terlalu lama tidak disirami cahaya. Dalam surat Toha ayat 124, Allah berfirman, "Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Hidupnya bisa kaya, tapi jiwanya sempit, bisa tertawa, tapi ruhnya menangis. Karena ruh yang tersesat bukan ruh yang mati, tapi ruh yang lupa jalan pulang. Ruh seperti ini butuh disadarkan, bukan dengan ancaman, tapi dengan cahaya yang menyentuh hati. Dalam surat Az-Zumar ayat 23, Allah berfirman, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu kitab yang serupa, mutu ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang, gentar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Itulah Al-Quran, obat bagi ruh yang terluka, cahaya bagi ruh yang tersesat, dan kompas bagi hati yang kehilangan arah. Ruh bisa kembali, bahkan ruh yang paling jauh bisa menemukan jalan pulang jika diberi cahaya. Dan cahaya itu selalu datang dari satu sumber, yaitu dari Allah melalui ayat-ayatnya dan kalimatnya yang hidup di dalam hati manusia. Maka siapapun kamu, sejauh apapun ruhmu pernah pergi, pintu pulang selalu terbuka. Ketika Allah berfirman, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi," para malaikat pun bertanya, "Apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah?" Dan Allah menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Surat Al-Baqarah ayat 30. Pertanyaannya adalah, apa yang Allah ketahui tentang manusia yang bahkan malaikat tidak tahu? Bukan karena manusia kuat, bukan karena manusia suci, tapi karena manusia punya kemampuan untuk mengenal dan kembali. Manusia punya ruh dari Allah, punya akal untuk memilih, dan punya ujian untuk menempuh jalan yang mengembalikan ruhnya pada cahaya. Manusia bisa jatuh, tapi juga bisa bangkit, bisa salah, tapi juga bisa taubat. Malaikat tak pernah salah karena tak diberi hawa nafsu. Jin punya hawa nafsu, tapi tak diberi ruh yang sama seperti manusia. Tapi manusia diberi keduanya, akal dan nafsu, dunia dan ruh, ujian dan jalan pulang. Maka manusia adalah makhluk yang berpotensi naik lebih tinggi dari malaikat atau jatuh lebih rendah dari binatang. Karena itu, ketika ruh manusia bersinar dan ia hidup dalam kesadaran, maka seluruh semesta akan tunduk padanya. Itulah khalifah, bukan penguasa dunia, tapi penjaga keseimbangan bumi dengan ruh yang sadar kepada Tuhannya. Dan itulah sebabnya Allah memilih manusia, karena hanya manusia yang mampu menjaga bumi dengan cinta dan kembali ke langit dengan cahaya. Bayangkan suasana itu saat Adam diciptakan dan Allah memerintahkan, "Sujudlah kalian semua kepada Adam." Semua malaikat sujud, bukan karena menyembah Adam, tapi karena menghormati ruh yang dititipkan dalam dirinya. Tapi iblis enggan. Ia berkata, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah." Surat Al-A'raf ayat 12. Itulah awal dari kesombongan spiritual, merasa lebih tinggi,
karena asal, karena bentuk, karena merasa paling dekat dengan Tuhan. Padahal yang dihormati bukan tanahnya, tapi ruh yang ditiupkan dari Allah. Iblis gagal melihat ruh, ia hanya melihat fisik, ia hanya melihat perbedaan, dan dari situlah lahir kejatuhannya. Sementara malaikat, mereka tunduk bukan kepada tubuh Adam, tapi kepada amanah ilahi yang ada dalam ruh manusia. Maka sujud itu bukan bentuk penyembahan kepada manusia, tapi bentuk pengakuan bahwa ruh manusia memikul tugas besar dari langit. Dan sejak saat itu, iblis bersumpah akan menyesatkan manusia, bukan hanya karena benci, tapi karena ia tahu manusia punya potensi untuk melampaui dirinya. Inilah perang yang terus berlangsung antara suara langit dalam ruh kita dan bisikan iblis yang membisik ke dalam dada. Dan kita selalu dihadapkan pada dua pilihan, tunduk kepada cahaya ruh atau terperangkap dalam kesombongan ego. Dalam surat Al-Baqarah ayat 31, Allah berfirman, "Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya." Nama-nama itu bukan sekadar kosakata, bukan sekadar bahasa, tapi simbol dari kemampuan untuk memahami, mengingat, dan mewakili makna. Inilah anugerah pertama, ilmu. Adam diberi ilmu, bukan karena hafalan, tapi karena ruhnya mampu menerima cahaya pengetahuan. Lalu Allah memperlihatkan ilmu Adam kepada para malaikat, dan mereka mengakui, "Maha suci Engkau, kami tidak mengetahui selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami." Ilmu membuat manusia bukan hanya makhluk hidup, tapi makhluk yang sadar akan eksistensinya. Anugerah kedua, nama. Nama adalah simbol identitas, makna, koneksi antara sesuatu dengan hakikatnya. Kemampuan memberi nama adalah kemampuan untuk membedakan. Dan dalam spiritualitas, itu berarti kemampuan mengenali kebenaran dari kebatilan. Dan anugerah ketiga adalah amanah. Manusia diberikan tugas untuk menjadi khalifah, untuk memikul tanggung jawab besar, yang bahkan langit, bumi, dan gunung enggan memikulnya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 72, Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah tawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, mereka enggan memikulnya, dan manusia yang memikulnya, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh." Amanah itu bukan beban, tapi penghormatan, karena hanya manusia yang mampu menyeimbangkan dunia dan akhirat, yang mampu menjadi jembatan antara bumi dan langit. Tiga hal inilah yang membuat manusia begitu tinggi derajatnya, ilmu, nama, dan amanah. Dan tiga hal ini pula yang menentukan apakah ruh manusia akan naik ke cahaya atau jatuh ke dalam kegelapan. Allah berkata kepada Adam dan Hawa, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Makanlah dengan nikmat apa saja yang ada di sana, tapi janganlah kalian dekati pohon ini. Nanti kalian termasuk orang-orang yang zalim." Surat Al-Baqarah ayat 35. Tapi iblis datang, bersumpah atas nama Allah bahwa ia adalah penasihat yang tulus. Ia berkata, "Tuhan kalian melarang kalian dari pohon ini, karena jika kalian memakannya, kalian akan menjadi malaikat atau kekal di dalamnya." Surat Toha ayat 120. Adam dan Hawa makan dari pohon itu, bukan karena mereka ingin menentang, tapi karena mereka lupa, dan karena ruh mereka belum mengenali tipu daya sepenuhnya. Allah tidak marah karena pelanggaran, tapi Allah ingin mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang diuji, dan setiap ujian mengandung jalan kembali. Adam langsung sadar, ia menundukkan diri dan berdoa dengan kata-kata yang diilhamkan oleh Allah. "Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Surat Al-A'raf ayat 23. Inilah perbedaan ruh manusia dan ruh iblis. Iblis salah dan membangkang, Adam salah dan bertaubat. Taubat adalah cahaya dalam ruh. Ia adalah sinyal bahwa ruh masih hidup, masih ingin kembali. Maka Allah menurunkan Adam ke bumi, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai awal misi besar. Di bumi, Adam akan menjadi khalifah,
Dan manusia akan memulai perjalanan panjang untuk kembali pulang dengan ruh yang telah ditempa oleh ujian. Setelah taubat Adam diterima, Allah berfirman, "Turunlah kalian dari surga, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain." Surat Al-Baqarah ayat 36. Dari cahaya langit menuju beratnya bumi, dari kenikmatan surga menuju dunia penuh ujian. Tapi ini bukan hukuman, justru disinilah dimulai perjalanan seorang khalifah. Di bumi, Adam memulai kehidupan dengan ruh yang telah ditempa. Ia membawa 3 bekal, ilmu, pengalaman taubat, dan ruh yang sadar. Ruh manusia tak lagi polos seperti saat awal diciptakan. Kini ia tahu bahwa kehidupan bukan tanpa godaan dan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses kembali. Turunnya Adam ke bumi mengajarkan satu hal besar, bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat tugas. Tempat di mana ruh kita harus belajar membedakan mana cahaya dan mana bayangan, mana cinta dan mana tipu daya, mana yang menuju Allah dan mana yang menjauhkan. Allah tak membiarkan manusia sendiri. Ia turunkan wahyu, Ia kirim para nabi, dan Ia tanamkan dalam ruh kita fitrah untuk mengenalnya. Maka saat Adam turun ke bumi, ruh manusia diberi satu pesan. Hidup bukan untuk tersesat, tapi untuk menemukan jalan pulang. Dan setiap nafas yang kita hirup adalah waktu yang diberikan Allah untuk kembali. Mengapa hidup terasa berat? Mengapa kita jatuh berkali-kali? Mengapa air mata kadang lebih banyak dari tawa? Karena dunia bukan surga, dan ruh kita dikirim ke sini untuk diuji, agar terbukti siapa yang benar-benar ingin kembali pada Allah. Dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, "Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa yang paling baik amalnya." Ujian itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menyaring mana yang tulus dan mana yang palsu. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelimpahan, ada yang diuji dengan cinta, ada yang diuji dengan kehilangan. Dan semua itu ditujukan pada satu hal. Apakah ruhmu akan tetap terhubung dengan Tuhannya? Karena ketika ruh kuat, dunia tidak akan mengguncangmu, dan ketika ruh lemah, sedikit saja luka akan menghancurkan segalanya. Ruh yang sadar akan memandang setiap musibah sebagai panggilan pulang, setiap rasa sakit sebagai penghapus dosa, dan setiap cobaan sebagai tanda bahwa Allah masih ingin dia mendekat. Ujian terbesar manusia bukan pada luar dirinya, tapi dalam hatinya saat harus memilih Tuhan atau dunia. Dan setiap pilihan itu akan membentuk jalan ruhmu, naik atau turun, terang atau gelap. Maka jangan hanya berdoa agar hidupmu mudah, berdoalah agar ruhmu lah yang dikuatkan. Karena yang akan kembali pada Allah, bukan hartamu, bukan jasadmu, tapi ruhmu. Sujud adalah simbol paling dalam dari ketundukan. Saat kening menyentuh tanah, itulah saat ruh sedang naik ke tempat tertingginya. Dalam surat Al-Hajj ayat 18, Allah berfirman, "Tidakkah kamu tahu bahwa kepada Allah bersujud apa yang di langit dan di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, hewan, dan banyak di antara manusia? Bahkan alam semesta tunduk dalam sujud. Maka saat manusia yang memiliki ruh suci bersujud, bumi pun menyambutnya dengan cinta." Sujud bukan sekadar posisi, tapi pernyataan ruh. Aku bukan siapa-siapa, dan hanya Engkau, ya Allah, yang patut disembah. Saat sujud, semua ego runtuh, semua jabatan, nama, status tak lagi berarti. Yang ada hanyalah hamba dan Tuhannya. Ruh yang bersujud adalah ruh yang kembali ke asalnya, karena kita berasal dari tanah, dan sujud adalah tanda kembali dan tunduk kepada perintah langit. Dalam sujud,
ruh manusia menemukan kelegaan, bukan karena doa dikabulkan, tapi karena saat itu ia merasa dekat dan cukup hanya dengan Allah. Maka jangan remehkan satu sujud, karena bisa jadi satu sujud itu menyelamatkan ruh kita dari kegelapan abadi. Sujud adalah pintu, dan hanya ruh yang sadar yang bisa masuk melalui pintu itu untuk kembali kepada Tuhannya dengan tenang. Para ulama sejak masa tabi'in hingga zaman sekarang telah membahas pertanyaan ini. Adakah makhluk sebelum Adam? Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya atas surat Al-Baqarah ayat 30 mengutip ucapan Ibnu Abbas. Sesungguhnya sebelum Adam, Allah telah menciptakan jin dan makhluk lain yang tinggal di bumi dan membuat kerusakan. Mereka disebut sebagai Banu Jan, makhluk yang hidup jauh sebelum manusia dan telah menjalani peradaban, namun berujung pada pertumpahan darah dan kerusakan. Ibnu Taimiyah juga menyebut bahwa sebelum Adam, terdapat banyak generasi yang mendiami bumi dan mereka bukan dari jenis manusia. Hal ini pula yang menjadi alasan kenapa malaikat bertanya saat Allah hendak menciptakan khalifah di bumi, karena mereka sudah tahu apa yang dilakukan makhluk sebelumnya. Dan yang paling menarik, dalam sebagian riwayat tafsir dari Wahab bin Munabbih dan Ka'ab al-Ahbar disebut bahwa Allah mengutus pasukan malaikat untuk mengusir makhluk-makhluk ini dari bumi sebelum Adam diturunkan. Apakah riwayat-riwayat ini syahih? Tidak semuanya, sebagian bersumber dari Israiliyat. Tapi para ulama tafsir mengakui bahwa mereka tidak bertentangan dengan Al-Quran selama tidak menyalahi akidah Islam. Artinya, secara keilmuan ada ruang dalam Islam untuk membuka kemungkinan adanya makhluk sebelum manusia. Bukan untuk meragukan Adam sebagai manusia pertama, tapi untuk memahami bahwa bumi bukan tempat kosong saat Adam turun, dan Adam adalah awal dari jenis manusia yang memiliki ruh suci dan amanah langit. Jadi apakah sebelum kita pernah ada yang berjalan di atas bumi ini? Wallahu a'lam. Tapi langit telah menjawab sebagian pertanyaannya melalui tafsir para pewaris ilmu. Di antara hadis yang paling sering dikaitkan dengan makhluk sebelum manusia adalah riwayat tentang Al-Hin dan Al-Bin. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, Allah menciptakan Hin dan Bin 2000 tahun sebelum menciptakan Adam, dan bumi dipenuhi oleh mereka. Maka mereka membuat kerusakan, lalu Allah mengutus pasukan malaikat dan mereka dikalahkan, hingga sisa-sisanya terusir ke pelosok-pelosok bumi. Hadis ini memang lemah sanadnya, tapi disebut oleh banyak ulama tafsir sebagai riwayat Israiliyat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Makhluk bernama Banu Jan sering dikaitkan dengan asal-usul jin. Ibnu Taimiyah menyebut, Banu Jan adalah makhluk yang pertama kali tinggal di bumi sebelum kaum jin dan manusia. Artinya, dalam warisan keilmuan Islam, ada pengakuan tradisi bahwa bumi pernah dihuni makhluk lain yang diberi kehendak bebas seperti jin dan manusia. Tapi mereka gagal menjaga bumi, mereka membuat kerusakan, menumpahkan darah, dan akhirnya dihapus oleh Allah melalui malaikat. Apakah ini berarti Adam bukan manusia pertama? Tidak, Adam tetap manusia pertama yang diberi ruh, ilmu, dan amanah dari langit. Makhluk sebelum Adam tidak memiliki ruh yang sama. Mereka bukan bagian dari jenis manusia seperti kita hari ini. Dan jika memang mereka pernah ada, maka keberadaan mereka adalah bagian dari skenario besar Allah untuk menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang dipilih, bukan sekadar karena urutan ciptaan, tapi karena kedalaman ruh dan potensinya. Dan Rasulullah dengan segala ilmunya dari langit telah mengisyaratkan bahwa sebelum kita, bumi ini pernah merasakan kegagalan sebelum datangnya ruh yang sujud. Dalam ilmu paleoantropologi, para peneliti menemukan sisa-sisa makhluk yang mirip manusia, berusia ratusan ribu hingga jutaan tahun sebelum era Homo sapiens. Mereka dinamai Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, dan bahkan Homo naledi.
Pertanyaannya, apakah mereka manusia seperti kita? Apakah mereka adalah anak cucu Adam? Para ulama dan ilmuwan muslim seperti Profesor Zaghloul El-Nagar menjelaskan, Adam adalah manusia pertama dalam jenis Homo sapiens berjiwa ruh ilahiyah yang diberi wahyu dan amanah. Makhluk lain sebelum Adam mungkin mirip secara fisik, tapi mereka tidak diberi ruh seperti yang dimaksud dalam surat As-Sajdah ayat 9. Lalu dia meniupkan ke dalamnya ruhnya dan menjadikan kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Ruh adalah pembeda sejati. Temuan-temuan seperti lukisan gua, alat batu, struktur pemakaman kuno menunjukkan adanya aktivitas kecerdasan sebelum manusia modern, tapi belum tentu itu aktivitas ruhani. Inilah yang membedakan. Bisa jadi mereka punya otak, tapi tidak punya kesadaran spiritual, tidak mengenal wahyu, tidak tahu sujud, tidak diberi amanah. Banyak ulama menjelaskan bahwa temuan arkeologis itu bisa saja bagian dari makhluk purba yang hidup sebelum atau sejajar dengan Adam, tapi tidak termasuk dalam garis keturunan yang membawa misi kenabian. Jadi, apakah sains bertentangan dengan agama? Tidak. Yang bertentangan hanyalah tafsiran yang tidak menyeluruh, karena Al-Quran tidak menutup kemungkinan bahwa bumi ini telah dihuni, tapi menyatakan dengan jelas, Adam adalah awal dari manusia yang diberi ruh, ilmu, dan amanah. Sains modern menyebutnya Y-kromosomal Adam dan mitokondrial Eve. Keduanya adalah figur ilmiah yang berdasarkan analisis DNA merupakan leluhur genetik seluruh manusia saat ini. Y-kromosomal Adam adalah laki-laki yang menjadi asal genetik dari semua kromosom Y pada pria saat ini. Mitokondrial Eve adalah perempuan yang menjadi asal mitokondria pada semua manusia hidup. Yang menarik, peneliti menyimpulkan bahwa semua manusia modern memang berasal dari satu kelompok kecil, bahkan bisa satu pasangan. Ini sangat cocok dengan kisah Qur'ani dalam surat An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian dari satu jiwa, dan dari jiwa itu Dia menciptakan pasangannya. Dalam Islam, Adam dan Hawa adalah pasangan pertama, dan dari merekalah semua anak manusia berasal. Sains, tanpa menyebut nama, mengkonfirmasi bahwa jejak genetik manusia bersumber dari satu asal, dan tak ditemukan manusia modern yang berasal dari jenis genetika lain di luar garis ini. Artinya, dunia boleh berbeda warna, ras, dan wajah, tapi secara ruh dan darah, kita adalah satu. Ini bukan sekadar fakta biologis, tapi pesan spiritual. Kita semua bersaudara, dari satu Bapa dan satu Ibu, dengan satu tujuan, kembali kepada Allah. Dalam sejarah Islam, ulama sepakat bahwa seluruh manusia berasal dari Adam dan Hawa. Hal ini ditegaskan dalam banyak ayat, termasuk dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Tapi pertanyaan muncul, jika hanya ada Adam dan Hawa, siapa pasangan bagi anak-anak mereka? Beberapa riwayat menyebutkan, setiap kali Hawa melahirkan, ia melahirkan anak kembar, satu laki-laki dan satu perempuan. Anak laki-laki dari satu kelahiran menikah dengan anak perempuan dari kelahiran lain. Contohnya, Qabil dan saudari kembarnya tidak boleh menikah, tapi Qabil boleh menikah dengan saudari Habil. Ini disebut sebagai pernikahan antar saudara lintas kembar. Hukum ini berlaku di masa awal penciptaan, karena belum ada manusia lain, dan setelah umat manusia berkembang, hukum itu dihapus dan diharamkan. Ulama besar seperti Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi menyebut hal ini bukan keanehan, karena syariat Allah berubah sesuai zaman dan kebutuhan. Dan dalam tafsir Al-Quran, tidak ada dalil kuat yang menafikan hal ini. Justru semuanya mendukung bahwa dari Adam dan Hawa lah seluruh umat manusia tersebar di muka bumi. Artinya, tidak ada kontradiksi antara ajaran Islam dan logika sejarah selama kita memahami dimensi waktu dan perubahan hukum dalam syariat.
Dari dua insan, lahirlah dunia. Dari satu ruh, terciptalah seluruh umat manusia yang diberi pilihan untuk mengenal Tuhannya atau melupakannya.